الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله رب العالمين واعبدوا الله مخلصين له الدين واعبدوا الله حتى يأتيكم اليقين الله أكبر ولله الحمد. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد أو كما قال أيضا إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر أو كما قال أيضا إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله خلق السماوات والأرض منها 4 حروم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وعبئ السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال أيضا الحج العرفة أو كما قال أيضا لا ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى صدق الله العظيم. الله أكبر ولله الحمد. Hadirin jemaah salat Id yang sama-sama kita ngagapin Allah Subhanahu wa taala. Gema takbir, tahmid, tahlil serta tasbih berkomandang di mana-mana di seluruh mancanegara, wabil khusus di Masjidil Haram, di Masjidil Aqsa, di Madinah Al-Munawwarah, di Indonesia, khususnya kita di Palembang, Masya Allah. Gema takbir jangan sekedar kita mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar tapi tidak lesep di dalam hati. Kita sebagai wong yang beriman harus memahami apa yang harus kita lakukan dengan takbir, tahmid, tahlil serta tasbih yang kita ucapkan ini agar resep. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Bagaimana kita keluarkan daripada kebesaran-kebesaran makhluk di dalam hati kita, baru akan masuk kebesaran Allah. Ketika kita mengucapkan kalimat tahlil la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, begitu pula bagaimana kita keluarkan kebesaran makhluk di dalam hati kita hanya memasukkan kalimat la ilaha illallah.
Karena kalimat ini sangat begitu dahsyat. Kalimat ini adalah kalimat yang akan menolong kita. Kalimat yang akan menyebabkan Allah akan meridhoi kita. Kalimat yang akan menyelamatkan daripada kehidupan akhirat kita. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah summa mata ala dzalika dakhala jannah. Rasulullah katakan, barang siapa yang ketika akhir hayatnya dia mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka jaminannya adalah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melantunkan kalimat tasbih, tahmid, semua adalah orientasinya bagaimana adanya kebesaran Allah di dalam hati kita. Kemudian bagaimanapun juga kita hidup dengan selalu merasa dilihat oleh Allah atau merasa kita melihat Allah. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yaraka." Ibadahlah kamu sertakan Allah, seolah-olah kamu melihat Allah dan seolah-olah kita dilihat oleh Allah. Kadangkala kita mengevaluasi segala ibadah yang kita lakukan seumur hidup kita, kenapa ibadah ini tidak membekas? Ibadah yang kita lakukan ini tidak membawa sifat. Ibadah yang kita lakukan tidak membawa keberkahan di dalam hidup kita. Ini yang harus menjadi evaluasi kita selaku hamba Allah yang selama ini sampai 80 tahun, 70 tahun, bahkan sampai mati, ibadah kita ini tidak berkah. Ada apa ini? Perlu kita nak bertanyakan masing-masing dalam diri kita. Sudahkah benar-benar ibadah yang kita lakukan ini dengan iman? Apakah yang kita lakukan hanya melepaskan kewajiban-kewajiban saja? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hadirin sidang salat Id yang sama-sama kita ngarep pada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah, kita berada di bulan Zulhijjah. Bulan yang begitu mulia. Sampai Allah masukkan bulan Zulhijjah di antara 4 bulan yang haram. Inna iddatash syuhur 'indallahi 12 syahran fi kitabillah khalaqas samawati wal ard minha arba'atul hurum. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Kemuliaan yang Allah berikan di dalam bulan Zulhijjah ini banyak sekali, yang akan menjadikan suatu motivasi bagi kita untuk mengislah diri, memperbaiki diri. Balik ke sejarah. Di awal bulan Zulhijjah, saat Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepada Nabiullah Adam dan Hawa karena dosa yang mereka lakukan, durhaka kepada Allah, tidak patuh dengan perintah Allah, sehingga mereka ini jatuh tergelincir dengan tipu muslihat syaitan yang menjanjikan sesuatu yang membuat kita ini akan terpelosok, kita akan jatuh dari derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan Nabiullah Adam adalah memakan buah khuldi karena memang dilarang oleh Allah. Hadirin yang berbahagia, dampak dosa yang dilakukan oleh Nabi Adam, Allah keluarkan Nabi Adam dari surga. Durhaka kepada Allah, satu dosa yang dikerjakan oleh Nabi Adam menyebabkan dia ini dikeluarkan dari surga. Coba kita evaluasi sekarang pada diri kita masing-masing. Kira-kira dosa yang kita lakukan seumur hidup kita ini siko atau tidak terhitung? Jadi hadirin bahagia, kalau kita nak evaluasi, asa ditanya setiap manusia nak masuk ke mana?
Pasti jawabannya nak masuk surga. Rasanya tak layak kita ini masuk ke dalam surga kalau dibandingkan oleh Nabiullah Adam hanya pernah melakukan dosa 1 kali seumur hidup, tapi dikeluarkan oleh Allah dari surga. Tetapi hadirin yang berbahagia, asbab dari kesungguhan Nabiullah Adam dipertemukan oleh Allah di Jabal Rahmah beserta Hawa. Lalu mereka melakukan taubatan nasuha. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah melakukan kezaliman pada diri kami sendiri. Ya Allah, kalau Engkau tidak mengampuni hilaf dosa yang kami lakukan, ya Allah, maka kami akan termasuk orang-orang yang merugi, orang-orang yang celaka, orang-orang yang kau murkai, ya Allah. Maka hadirin yang berbahagia, taubat Nabi Adam diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari sama-sama menjadikan satu ibrah bagi kita di bulan Zulhijjah ini, melakukan taubatan nasuha, mendekatkan diri kepada Allah dengan sebenar-benarnya di bulan haram ini, agar Allah Subhanahu wa ta'ala menghapuskan segala khilaf dan kesalahan yang kita lakukan, hingga insya Allah mudah-mudahan di masa hari ini dan akan datang langkah-langkah kaki kita akan mendapatkan keridhaan Allah dan mendapatkan hidayah dari Allah, asbab daripada taubatan nasuha yang kita mohonkan, yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadirin yang bahagia, di bulan Zulhijjah adalah bulan yang penuh dengan sejarah, sebagai ibrah, sebagai satu langkah untuk kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana begitu luar biasanya daripada Nabiullah Ibrahim Khalilur Rahman, kekasih Allah yang luar biasa, banyak pengorbanan yang ia telah lakukan demi kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang bahagia, kita ini cak begena hidup dalam kehidupan kita. Kadang-kadang merasa gelar kita S2, S3, S4 dan macam-macam S. Namun hadirin yang berbahagia, tidak ada di situ keridhaan Allah, tidak ada keberkahan gelar yang kita raih. Maka hadirin bahagia, Nabiullah Ibrahim mendapat gelar langsung dari Allah, Khalilur Rahman, kekasih Allah. Masya Allah. Kalau kita tengok, ada 124.000 para nabi dan para rasul serta para sahabat mendapatkan gelar radhiyallahu anhum. Sesungguhnya Allah ridha pada kehidupan mereka. Namun zaman now, kira-kira ada lumbung yang dia itu mendapatkan gelar Allah ridha kepada dirinya, kecuali kalau sudah game over, kalau sudah meninggal. Jadi ridho Allah itu hadirin yang berbahagia adalah terletak pada saat kita menjelang sakaratul maut, kita diberikan oleh Allah hidayah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalau ke ibadah kita menyanyi sekarang ini belum tentu bisa jamin. Kenapa hadirin yang berbahagia? Kalaupun dalam ibadah kita tidak adanya ridho Allah, maka ibadah kita akan ditolak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nauzubillah, summa nauzubillah. Hadirin yang bahagia, begitu cintanya Nabiullah Ibrahim sampai dia ini berkurban. Kurbannya tidak tanggung-tanggung. Kita ini sikok sapi 7 ekor wong. Nabiullah Ibrahim ini menyembelih domba ini 1000 domba dalam riwayat. Kemudian 300 onta. Jadi seluruh daripada ternaknya ini dia infakkan, dia sembelih untuk kecintaannya kepada Allah. Maka wong-wong Bani Israel ini sampai ke terkagum-kagum ngato ke ya Ibrahim,
begitu niat cinta awak sama Allah begitu besar sehingga habis-habisan kau infakkan ternakmu demi kecintaanmu kepada Allah. Maka Nabiullah Ibrahim katakan, demi Allah, kalaupun aku diamanahi oleh Allah anak, maka anakku pun akan kusembelih untuk demi daripada kecintaanku kepada Allah. Masya Allah. Padahal Nabiullah Ibrahim ini maaf diomong lama tidak punya anak, kurang lebih 80 tahun dia ini baru dapat. Itu pun dengan apa? Dengan kerelaan Siti Sarah yang belum punya anak, saking kenyang, mengapa? Menghadiahkan kepada Nabiullah Ibrahim Siti Hajar. Ibarat bahasa kalau kita ini lagi pancingan, kalau tak pancingan tak punya anak 10 tahun, akhirnya beli anak tetangga. Biar apa nih? Diurusinya kakek sampai ikut hamil, baru dibalikkan. Ini nama itulah kurang lebih. Nabiullah Ibrahim, Siti Sarah ini bukannya beli anak, tapi Ibrahim kawin lagi. Supaya apa? Supaya pancingan ketika dia nikah ini dia bisa hamil. Ternyata benar. Nabiullah Ibrahim dapatkan anak dari Siti Sarah, dari Siti Hajar ini Ismail. Tak begitu lama dia ngandung itu, kemudian Siti Sarah pun mengandung. Kalau Siti Sarah ini mengandung daripada bapaknya Nabi Bani Israel. Bani Israel. Siapa? Nabiullah Ishak. Tapi daripada Siti Hajar ini adalah Siti Ismail. Masya Allah. Ketika punya anak, apa yang terjadi? Suruh ninggalkan di padang pasir. Rasanya tidak masuk akal. Rasanya tidak masuk. Kalau logika tidak masuk logika. Tidak main perasaan, tidak main. Baru dapat anak, nyuruh ninggalkan, suruh berdakwah. Ninggalkan di padang pasir, tandus, tak katik bekal, tak katik apa-apa, tak katik makanan, hanya bekal yang sangat sedikit. Namun apa yang terjadi? Siti Hajar dapatkan hidayah. Apakah ini karena Allah? Apakah ini perintah Allah? Ya, kata Nabi Kanggu. Lanjutlah, tak apa-apa, tinggalkan kami di sini. Masya Allah. Ternyata tak berkelang berapa hari, lapar anaknya ini. Siti Hajar lagi-lagi kecil dari Bukit Sofa ke Marwah ke Sofa, bolak-balik 7 kali keliling, tak katik juga nak nolongin nyepirainya. Akhirnya apa yang terjadi? Keajaiban, saat-saat nadir, saat-saat la haula wala quwata illa, keajaiban, mukjizat Nabi Ismail ngentak-ngentakkan kakinya ke tanah ini. Akhirnya Allah datangkan mata air yang ini hari sampai bahkan yaumul kiamat tidak akan habis. Kalaupun Siti Hajar tidak ngomong zam itu artinya kumpul, maka mungkin banjir. Alhamdulillah, asbab daripada mukjizat Nabi Ismail, air yang maaf ngomong kalau bahasa zaman PK-nya sangat tinggi, air yang maaf ngomong barokahnya, segala hajat kalau kita meminum itu insya Allah ijabah, maka itulah namanya air Zam-Zam. Masya Allah. Jadi rangkaian ibadah yang kita laksanakan dalam haji itu ternyata awal daripada ibrah, kisah daripada perjuangan pengorbanan daripada para Nabiullah SAW, apa nabi daripada perjuangan Nabi Ibrahim dan Ismail. Kurang-kurang lagi ketika dia balik dari dakwah, nengok anaknya belagak ganteng, apa yang diperintahkan oleh Allah, wahai Ibrahim, dalam mimpinya menyuruh menunaikan daripada wa'adnya, janjinya yang ketika dia pernah sebutkan. Apa itu? Nak nyembelih anak. Sehari, 2 hari, 3 hari di 8 tasriyah itu merenung Nabiullah Ibrahim, yonia napoida ini datang dari Allah, benernya napoida. Madak ke Allah nak nyuruh aku nyembelih anak dewe, tak ke kada kalau nak ibarat bahasa kalau kita nak fikir-fikir tidak masuk akal perintah ni. Tapi pas tanggal 9 Arafah, 9 daripada Zulhijjah, Allah Subhanahu wa taala jelaskan dengan sejelas-jelasnya pengetahuan atau pemahaman keyakinan tentang perintah untuk nyembelih anaknya.
Maka Nabiullah Ibrahim ngatokan kepada Ismail, wahai Ismail, ubakmu ini latih gua gitu utubut dan semalam itu adalah keyakinan hakul yakin. Aku yakin ini perintah datang dari Allah. Cak mana menurut kau? Bak ni nak nyembelih apa? Nak nyembelih dirimu. Maka kata Ismail, wahai abi, if'al ma tu'mar. Wahai abi, laksanakan apa yang jadi perintah Allah. Yakinlah kakek kita pasti akan Allah kumpulkan beserta orang yang sabar. Maka akhirnya dibawalah di tengah jalan. Iblis laknatullahi 3 kali ngayu-ngayu daripada Ibrahim. Wahai Ibrahim, Allah itu tidak kepengen punya kau tuh punya anak. Allah tidak senang, makanya Allah suruh kau nyembelih. Entah ke Ibrahim karena yakin ini perintah Allah, digutuknya dengan batu. Masya Allah. Jadi akhirnya dijadi hukum melempar jumroh. Masya Allah, ini luar biasa. Sampai di tempat penyembelihan, pisau yang sudah landep tadi ternyata akan dilaksanakan penyembelihan. Kata anaknya, wahai abi, ikat dekat tangan aku ini biar aku tidak bergerak-gerak, biar kau tidak saro. Kemudian tanggalkan bajuku, buka bajuku sebagai kenang-kenangan untuk mak di rumah, biar dia kalau terkadang nengok baju aku dia teringat. Kemudian kalau kau nak nyembelih, arahkan mata aku ini ke tanah, jangan nyungak. Kalau nyungak kaki kau terjenguk, kau tak tega. Maka ketika dilaksanakannya, pisau ini sudah landap, digesekkan di lehernya Nabi Ismail, ternyata pisaunya tumpul. Maka merasa ragu, akhirnya ada batu di sebelahnya, dikutuknya, dihentakkannya dengan batu itu. Apa yang terjadi? Batunya pecah, hancur. Maka udah nak dicoba lagi sekali lagi, ternyata masih tidak baca lagi. Maka akhirnya Allah izinkan daripada batu ini bicara, wahai Ibrahim, sesungguhnya Allah itu hanya ingin menguji ketaatan engkau. Allah tidak menghendaki engkau nyembelih anak kau. Itu sebagai salah satu bentuk ketakwaan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih domba. Domba yang disembelih oleh Nabiullah Ibrahim adalah domba yang pernah dikorbankan oleh anaknya Nabi Adam, Khabil, yang diterima. Maka apa yang terjadi? Diturunkan kembali untuk disembelih Nabiullah Ibrahim. Masya Allah. Maka kata Allah SWT, bagi yang berkorban, Allah tidak melihat apa yang kamu kurbankan, baik itu dagingnya, darahnya, walakinna Allaha yanalut taqwa minkum. Jadi Allah itu akan melihat tingkat ketakwaan kita. Jangan kita ni maaf ngomong, terlalu sayang ego dengan dunia yang kita miliki, hingga kita ini banyak durhaka kepada Allah. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kata Allah, barang siapa yang ketika hidup di dunia dia taat dengan perintahku, menghidupkan sunnah Rasulullah, maka akan diberikan oleh Allah kehidupan kemuliaan di dunia wal akhirah. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, wa man a'rada 'an dzikri, dan barang siapa yang durhaka, tidak patuh dengan perintahku, fa innahu ma'isyatan donka, maka diberikan oleh Allah hati yang sempit, pikiran yang sempit. Mungkin kata kita wong sugih itu lapang rumahnya, lapang kamarnya, tapi sesungguhnya mereka itu kalau tidak taat patuh kepada Allah, diberikan hati dan pikiran yang sempit. Nauzubillah. Dan wa yahsuruhu yaumal qiyamah, yang lebih khawatir nanti ketika dibangkitkan dari jauh kubur dalam keadaan buta. Kenapa ya Allah? Kami ketika di dunia kami dalam keadaan melek, bisa jingok alam, tapi ketika bangun bangkit dari kubur kami dalam keadaan buta. Karena waktu hidup di dunia kau dibutakan dengan urusan duniamu, sehingga kau dak kodak pergi ke masjid, dak kodak puasa, dak kodak bayar zakat, dak kodak untuk menginfakkan segala apa yang Allah titipkan. Kenapa? Karena kecintaan dunia yang berlebihan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Insyaallah hadirin yang berbahagia,
dari kisah ibrah yang kita telah dengarkan adalah merupakan suatu gambaran sesungguhnya dunia ini sementara aja. Kehidupan kita yang sesungguhnya adalah akhirat. Dunia ini tempat mampir baik. Dunia ini bukan tempat tinggal, tapi dunia ini tempat yang bakal akan kita tinggalkan. Dunia ini adalah sarana kita menuju akhirat. Sesungguhnya Allah ciptakan dunia adalah untuk ibadah. Apa yang harus kita lakukan dengan ibadah kita? Guna untuk meraih keridhaan Allah. Apabila kita sudah mendapatkan keridhaan Allah, mudah-mudahan harapan kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Barakallahu fiikum azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد حمدا وشكر الله صلاة وسلاما على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. Ya Allah, ya Tuhan kami, di hari yang penuh barokah, di pagi yang penuh barokah, di hari yang baik, bulan yang baik, ya Allah 10 Zulhijjah, ya Allah jadikan rangkaian ibadah yang dilakukan oleh jemaah haji, kemudian kami yang melaksanakan puasa Arafah, melaksanakan daripada amalan-amalan di bulan Zulhijjah, sholat Id yang kami lakukan, ya Allah menjadikan semua itu asbab Engkau meridhoi kami, ya Allah. Ya Allah, ampuni segala khilaf dan kelalaian yang kami lakukan seumur hidup kami. Mata kami, mulut kami, semua anggota tubuh kami daripada maksiat kepada Engkau, ya Allah. Banyak lalai, sholat, zakat, haji dan lain sebagainya yang kami lakukan, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, apabila tidak Kau ampuni dosa khilaf kami, maka kami sesungguhnya tak sanggup Kau akan masukkan ke dalam neraka, ya Allah. Tak sanggup bila Kau sempitkan kubur kami, ya Allah. Tak sanggup bila Kau matikan kami dalam keadaan tidak beriman, ya Allah. Maka ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Ampuni pula dosa kedua orang tua kami yang sangat berjasa dalam hidup kami. Ampuni dosa anak, istri, suami kami. Beri hidayah taufik-Mu kepada kami semua, ya Allah. Tanamkan hakikat iman dalam diri kami, ya Allah. Tanamkan rasa nikmat kami dalam ibadah, nikmat kami dalam menegakkan salat 5 waktu, di awal waktu azan dikomandangkan di masjid, ya Allah. Ya Allah, berikan rasa nikmat kami di dalam belajar, membaca, menghafal Quran. Berikan rasa nikmat kami di dalam sedekah, nikmat kami di dalam salat malam kami, dalam salat duha kami, di dalam kami menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, sehingga kelak nanti di padang mahsyar kami akan bertemu dengan beliau. Dia akan memberikan syafaat kepada umatnya, kepada kami semua, ya Allah. Ya Allah, buang tabiat buruk dalam diri kami, ya Allah. Sifat iri, sifat dengki, sifat
yang selalu condong kami berbuat maksiat ya Allah, sifat angku, sifat emosional kami dalam mendidik rumah tangga kami ya Allah. Ya Allah, rubah tabiat buruk ini ya Allah, rubah tabiat buruk kami ini, ganti dengan kebaikan-kebaikan, ganti dengan sifat qanaah, ikhlas dalam beramal, istiqomah ya Allah, sabar kami dalam menghadapi ujian yang Kau berikan di kehidupan dunia ya Allah. Jadikan anak garis turunan kami anak yang soleh dan soleha, sukses dunia dan akhirat mereka, hafiz hafizah, anak yang selalu mencintaimu dan mencintai Rasulnya, yang akan memakaikan mahkota kami kelak di akhirat seperti apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ismail, kepatuhan dan ketaatannya kepadamu dan kepada orang tuanya ya Allah. Ijabah doa kami ya Allah, Kau yang maha mengijabah doa hamba-Mu ya Allah. Terima doa kami ya Allah, ijabah doa kami ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.